Baik, perkenalkan nama saya Winda Papanglabi dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur pendidikan. Pendidikan adalah apa yang kita peroleh melalui belajar, berupa pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan. Sebagai suatu proses pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri. Pendidikan akan selalu mengalami perkembangan yang signifikan. Pendidikan meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang untuk dirinya atau dikerjakan orang lain untuk dia dengan tujuan mendekatkan dia pada tingkat kesempurnaan. Keberhasilan dunia pendidikan tidak lepas dari suksesnya sistem pendidikan yang dijalankan oleh unsur-unsur pendidikan. Adapun unsur-unsur pendidikan yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian. Oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik: yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang selanjutnya, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Dalam proses perkembangannya, peserta didik membutuhkan bantuan dan bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa pada diri peserta didik ada dua hal yang menggejala. Yang pertama yaitu keadaan yang tidak berdaya menyebabkan ia membutuhkan bantuan. Yang kedua, adanya kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Hal ini membutuhkan bimbingan. Orang tua berkewajiban membantunya. Selanjutnya, individu yang memiliki kemampuan untuk sendiri. Dalam perkembangan peserta didik, ia mempunyai kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Unsur-unsur pendidikan yang kedua yaitu pendidik. Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin, program pembelajaran, latihan, dan masyarakat. Adapun hal yang penting untuk diperhatikan ialah persoalan kewibawaan, yaitu kewibawaan adalah kekuasaan yang semata-mata didasarkan pada unsur wewenang jabatan, dan kewibawaan jasmani hanya dimiliki oleh mereka yang telah dewasa. Yang selanjutnya, ibarat cahaya lampu, kewibawaan juga dapat memudar jika tidak dirawat dan dibina. Unsur-unsur pendidikan selanjutnya yaitu interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan yaitu tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya bersifat umum, ideal, dan isinya sangat luas. Indikator keberhasilan tujuan pendidikan dapat dilihat pada hasil penerapan dari konsep teoritis yang diberikan. Tujuan pendidikan merupakan unsur pendidikan yang menjadi target dari semua usaha yang dilakukan dalam ranah pendidikan. Unsur pendidikan yang selanjutnya yaitu materi pendidikan. Materi merupakan unsur dalam pendidikan yang telah dipersiapkan dalam kurikulum yang akan disajikan. Sebagai pencapaian tujuan, materi ini termasuk materi inti dan konten lokal. Bahan inti nasional berisi misi kontrol dan kesatuan bangsa. Sementara konten lokal misinya mengembangkan keragaman kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Unsur pendidikan yang selanjutnya yaitu alat dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan layaknya dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Alat dan metode ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau dibuat dengan segala dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, unsur lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peserta didik mengalami proses pendidikan. Lingkungan pendidikan formal diemban oleh sekolah yang memiliki kurikulum jelas dengan indikator pencapaian tujuan yang terukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan informal yang pelaku utamanya adalah seluruh keluarga. Aturan pada lingkungan pendidikan informal berdasarkan kesepakatan masing-masing anggota keluarga, sehingga hanya mengingat sebatas hubungan kekeluargaan. Sementara itu,
Masyarakat sebagai lingkungan pendidikan non-formal memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk masyarakat yang terdidik. Lingkungan masyarakat merupakan pengontrol dari perilaku kehidupan bermasyarakat melalui hukum sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Kesimpulan dari materi di atas yaitu pendidikan adalah yang kita peroleh melalui belajar berupa pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan. Sebagai suatu proses pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan terdiri dari 7 bagian, yaitu peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode, serta yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Demikian materi yang saya dapat paparkan mengenai unsur-unsur pendidikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.